Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Oke, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang materi SQL SQLite dengan menggunakan perintah atau statement join. Jadi statement join ini sangat penting untuk dipahami karena operasi join itu merupakan operasi menggabungkan data tabel. Jadi ada beberapa tabel, kita memerlukan operasi join ini untuk menghubungkan beberapa tabel tersebut agar hasil dari seleksinya itu sesuai dengan yang kita inginkan. Di dalam perkuliahan ini, di dalam materi ini, nantinya akan ada beberapa jenis join. Ada inner join, ada outer join, ada left join, dan macam-macam. Di situ nanti kita akan pelajari itu satu persatu. Jadi nanti di dalam video ini akan dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah khusus mengenai yang sudah disampaikan atau yang sudah tertulis di dalam PPT kalian ini, dan yang kedua adalah materi tambahan. Di situ kita akan mencoba berlatih lebih dalam lagi, lebih banyak lagi tentang penggunaan seleksi dengan menggunakan join. Jadi dengan beberapa contoh yang lainnya. Oke. Berikut ini adalah pengertian relationship. Secara garis umum, gambaran umumnya adalah suatu hubungan antara beberapa entitas. Kita sudah mempelajari materi ini sejak di pertemuan awal perkuliahan kita. Jadi nanti di dalam suatu relationship seperti yang sudah Anda pahami, sudah di dalam relationship terdapat primary key yang berperan untuk mengaitkan entitas-entitas tersebut. Dan di primary key tersebut juga digunakan untuk mendefinisikan batasan atau keterhubungan. Jadi join ini sangat berhubungan erat sekali dengan relationship. Oke, next. Pengertian join itu sendiri adalah salah satu konstruksi dasar dari SQL basis data. Jadi dia lebih ke kombinasi record dari dua tabel, paling minimum dua tabel, atau lebih di dalam basis data relasional yang menghasilkan sebuah tabel yang lain, tabel temporary yang baru, yang tabel hasil seleksi tersebut disebut join tabel. Jadi join tabel ini didefinisikan atau terbentuk minimum dari hasil dari dua tabel, dan lebih seringnya lebih 3, 4, 5, dan seterusnya. Join dapat diklasifikasikan dalam dua jenis. Nanti kita ada dua jenis join, itu ada inner yang pertama, dan yang kedua adalah outer. Join inner seperti apa? Kalau kalian perhatikan gambar di sini, join inner lebih seperti kita A irisan B, irisan di dalam suatu himpunan. Dua himpunan di sini. Saya punya himpunan A dan saya punya himpunan B, di situ saya iriskan. Nah, join inner itu mengambil data yang di sini. Kalau kalian perhatikan, data yang di sini adalah data yang dimiliki oleh kedua tabel. Jadi data yang tidak dimiliki oleh tabel B di dalam tabel A itu tidak akan diselect, dan atau sebaliknya. Jadi hanya data yang kembar saja di dalam dua tabel ini yang akan diselect. Caranya, cara menselect inner join itu adalah dengan menggunakan perintah ini. Ada dua template. Jadi select A, ini atribut 1, atribut 2 dari relation 1 atau dari tabel ke 1, di inner join kan dengan dari relation atau tabel yang kedua. Nah, di sini jangan lupa dikasih di mana R1 primary key-nya di tabel yang pertama itu sama dengan primary key-nya di tabel yang kedua. Jangan lupa dikasih ini, on. Ini nanti akan dibahas lebih lanjut, lebih detail lagi di slide-slide selanjutnya. Dan cara yang kedua adalah kita bisa menggunakan perintah where. Jadi kalau ini kelihatan inner join seperti ini, from kemudian inner join kemudian on, yang ini adalah from kemudian baru where. Oke. Sekarang outer join. Outer join seperti apa? Jadi outer join itu adalah nilai yang ada di dalam
tabel ditambahkan dengan nilai yang ada di dalam tabel yang lainnya, outer join, seperti ini. Kalau contoh yang di sini adalah left join atau disebut juga left outer join. Kenapa disebut left join? Karena dia menggabungkan data dari tabel A dan tabel B yang kembar. Seperti ini. Cara penulisannya seperti apa? Sintaksnya seperti ini. Select from tabel, kemudian left outer join on. Di sini jangan lupa sekali lagi dikasih on. Ada left join, jadi contohnya. Nah, informasi di dalam left join, jadi informasi ini adalah, jadi misalkan kalau kita punya tabel seperti yang di sini, misalkan di dalam tabel yang sebelah sini tidak ada pasangannya di dalam tabel yang di B seperti ini, itu tetap akan ditampilkan, akan tapi nilainya ditulis 0. Akan tapi jika yang di dalam sini ada yang barisan irisan tadi ya, jadi ada nilai yang A di dalam B itu juga akan tetap ditampilkan dan nilainya dipasangkan dengan nilai yang ada di dalam B. Contohnya seperti ini. Misalkan saya mempunyai tabel mahasiswa dan tabel KRS. Saya ingin menseleksi dua tabel tersebut. Saya ingin mendapatkan informasi NIM, nama, kelas, nilai dari tabel mahasiswa. Saya left join-kan dengan tabel KRS. Jangan lupa on-nya di sini adalah primary key dari kedua tabel ini. Jadi ada select from on. On di sini adalah primary key. Jangan lupa dikasih where di sini. Di sini adalah batasannya. Bisa dikasih atau bisa tidak. Kalau di sini adalah saya ingin menampilkan nama-nama yang ada unsur A-nya. Where nama like A. Seperti itu. Contoh seperti ini left join. Right outer join atau right join. Jadi tadi ada left dan sekarang ada right. Sama saja konsepnya, kalau tadi yang bagian biru semua di sebelah sini, yang sekarang yang bagian biru adalah di sebelah sini. Jadi dia akan menampilkan semua nilai yang ada di tabel yang kanan atau di tabel B. Jika nilainya tidak ada yang tidak berpasangan dengan tabel B, A, dari tabel B tidak ada yang tidak berpasangan dengan tabel A, maka akan tetap ditampilkan nilai yang di tabel B tersebut, akan tetapi dikasih nilai 0. Jika ada pasangannya, jika dia terletak di sini, tetap akan ditampilkan juga dengan nilai yang berpasangan dengan tabel A yang tadi. Oke. Nah, ini adalah contohnya dengan menggunakan right join. Tinggal diganti ini. Select-nya sama seperti yang tadi, from tabel mahasiswa dan KRS, di right join kan, right join. Kalau kita perhatikan di slide sebelumnya adalah left join, kalian dengan mengganti yang ini. Akan tetapi dengan mengganti yang ini nanti resultnya atau hasilnya juga akan berbeda. Nanti akan dipraktekkan ya. Contoh sekarang adalah outer join, full outer join. Kalau tadi ada left join, right join, sekarang full outer join atau full join. Dua-duanya ditampilkan. Nilai A, B semuanya ditampilkan. Digabung semuanya. Contohnya sintaksnya seperti ini. Kita pakai full outer join. Kata kuncinya cuma di sini. Left join, full join, right join, kata-kata kuncinya terletak di setelahnya from, dan jangan lupa dikasih on. Sama ya, tadi kalau kita memakai full join seperti ini, kalau left join diganti saja ini jadi left, right join yang ini diganti menjadi right, akan tetapi sekali lagi hasilnya nanti akan berbeda. Ya ini untuk penulisan sintaksnya. Jadi seleksi nama tabelnya ini dialiaskan. Jadi tabel 1, tabel 2, tabel N. Dari tabel 1, tabel 2, tabel N. Jadi misalkan kalau dari beberapa tabel sintaksnya, jangan lupa ini ditulis nama tabelnya dulu di bagian depan, baru nama atributnya di bagian belakangnya nama tabel.
tabel 1 kolom 2, tabel 1 kolom ke N, tabel 2 kolom ke 1. Jika kalian tidak menulis nama tabelnya seperti di sini, sedangkan ini adalah select dari beberapa tabel, maka nanti akan muncul pesan error atau pesan notifikasi bahwa atribut yang diselect itu ambigu. Jadi harus dideklarasikan terlebih dahulu nama tabelnya apa. Contohnya sintaksnya seperti ini. Ini adalah contoh dari database perkuliahan. Di sini ada 5 tabel yang terdiri dari tabel kelas, KRS, dosen, mata kuliah, dan mahasiswa. Kemudian di sini nanti akan diterapkan beberapa contoh penggunaan sintaks untuk join di dalam tabel yang tersebut tadi. Di sini contohnya yang pertama adalah menggunakan alias, seperti contoh yang di sintaks sebelumnya ya. Kita akan menyeleksi dari 2 tabel. Tabel yang pertama dikasih nama alias yang pertama, tabel yang kedua dikasih nama alias yang kedua. Select. Jangan lupa di sini aliasnya dituliskan. Kalau tadi tidak dikasih alias, langsung from tabel 1, tabel 2, di sini otomatis select tabel 1 kolom, tabel 2 kolom. Tapi kalau sudah kalian kasih alias seperti ini, tinggal ditulis nama aliasnya, jadi tidak perlu panjang-panjang menuliskan nama tabelnya. Contoh seperti ini. Ini yang menggunakan alias. Nama aliasnya alias tabel mahasiswa. Jadi di sini saya menseleksi atribut NIM dan nama, kelas, dan nilai dari tabel mahasiswa dan tabel KRS. Di mana tabel mahasiswa dialiaskan atau diberi nama M dan KRS diberi nama K. Jadi saya mau menseleksi atribut NIM dari tabel mahasiswa, otomatis saya harus menuliskan M-nya dulu di dot, kemudian atributnya. Saya ingin menuliskan atribut nama dari tabel mahasiswa, saya harus menuliskan hurufnya dulu, M dulu, dot, kemudian atributnya apa, dan seterusnya juga berlaku untuk tabel yang lainnya. Fungsi dari alias ini agar kita menuliskannya tidak terlalu panjang. Misalkan kalau tidak kalian kasih alias seperti ini, M atau K, di sini otomatis adalah select mahasiswa titik nim, mahasiswa titik nama, KRS titik ID kelas, dan seterusnya seperti itu. Jadi akan menjadi panjang untuk source SQL-nya. Kalau kalian kasih alias seperti ini akan lebih simpel. Berikut ini akan ada beberapa contoh implementasi penerapan dari join untuk inner join, left join, dan right join. Jadi di sini kalau join saja itu nama lainnya inner join atau irisan. Terus left join itu nama lainnya left outer join, right join, right outer join. Jadi kalau kalian ada istilah-istilah yang berbeda seperti ini jangan bingung karena ini adalah nama lainnya ya. Diingat-ingat namanya. Terus ini contohnya, saya akan menggunakan inner join. Saya menseleksi dari tabel mana ini? Dari tabel nilai dan tabel mahasiswa. Oke, di sini kalian lihat tabel nilai tidak dialiaskan, tabel mahasiswa tidak dialiaskan, sehingga di dalam select dia tetap menyebutkan nama tabelnya, yaitu nama nilai dan nama mahasiswa. Seperti itu, select nilai titik nim, mahasiswa titik nama mahasiswa, ini ada yang kurangnya, mahasiswa titik mata kuliah, dan seterusnya. Jadi di sini ada 2 tabel yang digunakan, yaitu nilai dijoinkan dengan tabel mahasiswa, di mana nilai sama yang ada di dalam tabel nilai yang nimnya sama dengan ada di dalam tabel mahasiswa. Jadi di sini cuma menampilkan data-data yang ada di kedua tabel, yaitu data di tabel mahasiswa dan ada juga di dalam tabel nilai. Mahasiswa yang tidak ada NIM-nya di dalam tabel nilai tidak akan ditampilkan. Seperti itu. Kemudian contoh yang ini adalah menggunakan left outer join antara nilai dan mahasiswa. Jadi kalau kalian perhatikan di sini, ini
left outer join. Data semua data yang ada di dalam tabel yang sebelah kiri akan ditampilkan semua. Sedangkan data yang di tabel sebelah kanan akan ditampilkan datanya yang berhubungan dengan yang sebelah kiri sini saja. Jadi misalkan yang Fitri tidak ada data di dalam tabel yang kedua atau di dalam tabel nilai, maka dia tetap ditampilkannya kosong atau nanti tuliskannya 0 di sini. Yang ini berarti dua-duanya tabel kode MK sama yang NIM di dalam tabel nilai itu ada. Yang ini untuk kode mata kuliah yang ini. Jadi dia tetap ditampilkan. Oke. Terus selanjutnya adalah right outer join. Untuk right outer join nanti juga akan sama. Jadi tabel-tabel yang hanya ditampilkan adalah data yang keduanya ada di dalam tabel itu, sedangkan data yang ada di dalam tabel sebelah kanan itu akan ditampilkan semuanya. Nah, di sini nanti kita ada penugasan untuk perkuliahan materi hari ini. Jadi kalian diminta untuk membuat database. Di sini ada database tentang perusahaan, company, dalam database perusahaan. Di situ ada tabelnya departemen, tabel proyek, tabel kerja, tabel pegawai, dan tabel tanggungan. Ini database-nya beda dengan Jobsheet atau dengan di perkuliahan yang sebelumnya. Jadi ini di grid baru. Nah, di sini diminta untuk membuat query untuk menampilkan nama departemen yang mempunyai pegawai termuda, sertakan nama pegawai dan tanggal lahirnya. Nah, di sini kalian bisa menggunakan perintah select join. Jadi kalau di sini ditanyakan nama pegawai termuda, kemudian dia diminta juga menampilkan nama departemen. Kalau kita lihat di situ, kalian harus menseleksi dari tabel departemen dan tabel pegawai. Di mana di dalam tabel pegawai itu ada relasi ke tabel departemen. Kemudian bagaimana caranya untuk mendapatkan tanggal lahir atau usia yang termuda untuk saat ini, pegawai yang termuda. Jadi kalian harus menggunakan perintah untuk mengurangi atau menghitung selisih dari tanggal hari ini dikurangi tanggal lahirnya. Kemudian kalian lakukan order by disorting dari nilai yang paling sedikit. Itu nanti akan kalian dapatkan nilai data pegawai dengan hasil atau umur yang paling mudah. Itu mungkin salah satu tips untuk tugas yang ini. Kemudian yang kedua adalah diminta untuk menampilkan nama departemen dan jumlah pegawai yang bekerja pada masing-masing departemen tersebut. Kalau kita bicara jumlah, nanti kalian di sini akan menggunakan perintah count. Nama departemen otomatis kalian akan seleksi dari tabel departemen. Jumlah pegawai, kalau kalian lihat dari struktur yang ini, kalian bisa mengetahui pegawai itu bekerja di mana. Itu bisa lihatnya dari tabel pegawai. Di sini, nomor departemen. Kalian bisa seleksi data dengan menggunakan nomor departemen yang sama, kemudian kalian count. Jadi, misalkan untuk data nomor departemen 1, itu jumlahnya ada berapa, itu dengan menggunakan perintah SQL kalian count itu bisa. Kalau di sini sudah kelihatan di nomor departemen 1, jumlah pegawainya adalah 2. Berarti di departemen keuangan itu jumlah pegawainya 2, dan seterusnya. Dia menggunakan perintah count. Oke. Kemudian nama departemen kalian bisa menampilkannya dengan menggunakan select tabel departemen. Jadi di sini cuma menyeleksi dari tabel departemen dan tabel pegawai. Akan tetapi di sini untuk mendapatkan jumlahnya kalian harus menggunakan fungsi agregat. Yaitu salah yang diminta adalah count.
Kemudian tugas yang ketiga, tampilkan semua informasi mengenai proyek dan di departemen mana proyek tersebut dikerjakan. Berarti kalian sudah tahu di sini kita akan menseleksi tabel departemen dan kita juga bisa menseleksi tabel proyek. Saya punya tabel proyek dan saya punya tabel departemen. Nah, ini dilakukan seleksi join. Oke, itu aja untuk tugas kali ini. Silakan dikumpulkan, untuk deadline-nya sudah tertuliskan di LMS. Jadi kalian bisa melihat deadline-nya untuk tugas yang ini. Jika ada pertanyaan, silakan langsung ditanyakan. Sekian dari saya. Mohon maaf jika ada kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.